Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kurnia Bakti dengan NIM 0502128192440. Di sini saya akan menjelaskan tabel kebutuhan air tanaman. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan yang pertama penentuan nilai Kc untuk berbagai tahap pertumbuhan tanaman melibatkan beberapa langkah. Langkah pertama, penentuan masa tumbuh total setiap tanaman. Langkah kedua, penentuan berbagai tahap pertumbuhan setiap tanaman. Dan langkah ketiga, penentuan nilai Kc untuk setiap tanaman dalam tahap pertumbuhan. Langkah pertama, penentuan total masa tumbuh. Periode tumbuh total atau dalam hari adalah periode dari menabur atau pindah tanam sehingga hari terakhir panen hingga hari akhir panen. Hal ini terutama tergantung pada jenis tanaman dan varietasnya, iklim, dan tanggal penanaman. Karena periode pertumbuhan sangat tergantung pada keadaan lokal atau misalnya varietas tanaman lokal, maka yang terbaik adalah memperoleh data ini secara lokal. Hanya jika tidak ada data yang tersedia secara lokal tabel 6 dapat digunakan. Seperti yang dapat dilihat dari tabel 6, terdapat variasi nilai yang besar tidak hanya antar tanaman, tetapi juga dalam satu jenis tanaman. Secara umum dapat diasumsikan bahwa masa tanam untuk setiap tanaman tertentu lebih lama bila iklimnya sejuk dan lebih pendek bila iklimnya hangat. Langkah kedua, penentuan tahapan pertumbuhan. Setelah periode pertumbuhan total diketahui, durasi dari berbagai tahap pertumbuhan harus ditentukan. Total periode pertumbuhan dibagi menjadi 4 tahap pertumbuhan. Yang pertama, tahap awal. Ini adalah periode dari menabur atau pindah tanam sampai tanaman menutupi sekitar 10% dari tanah. Yang kedua, tahap pengembangan tanaman. Periode ini dimulai pada akhir tahap awal dan berlangsung hingga tercapainya penutup tanah penuh atau penutup tanah 70-80%. Itu tidak berarti bahwa tanaman berada pada ketinggian maksimum. Yang ketiga, tahap pertengahan musim. Periode ini dimulai pada akhir tahap perkembangan tanaman, berlangsung sampai matang. Itu termasuk pembungaan dan pengaturan biji-bijian. Dan yang keempat, tahap akhir musim. Periode ini dimulai pada akhir tahap pertengahan musim dan berlangsung sampai hari terakhir panen. Itu termasuk pematangan. Tabel 7 menunjukkan durasi berbagai tahap pertumbuhan untuk beberapa tanaman lapangan utama. Untuk setiap tanaman, durasi periode pertumbuhan total minimum dan maksimum dapat dilihat juga pada tabel 6 dan yang telah diambil dari dibagi-bagi dalam berbagai tahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tabel tentang kebutuhan air tanaman. Pertama-tama kita pilih dulu tanaman apa yang akan kita tentukan pada tabel 7 ini. Di sini saya akan menggunakan tanaman kentang. Pertama, kita masukkan tulis dulu di sini ke tanaman kentang. Kemudian total periode hari dapat kita lihat di sini. Totalnya yaitu 145. Nah, di sini saya ambil 140. Kemudian tahap awal Tahap awal 35, 50 dan 30. Tahap awal 35 30. 30 dulu. 30 35 50 30. 35 50 30. Selanjutnya di sini saya akan mengisi pada langkah kedua, yaitu pada tabel tanggal tanam.
Yang pertama tanggal tanamnya yaitu 1 Februari. Tahap awal harinya yaitu 1 Februari sampai 30 Februari. Sampai 30 Februari di sini karena kita asumsikan karena semua bulan di sini memiliki 30 hari. Tahap pengembangan 1 Maret sampai 5 April. Tahap pengembangan 6 April sampai 25 Mei. Tahap akhir musim 26 Mei sampai 25 Juni. Kemudian hari terakhir panen 25 Juni. Selanjutnya langkah ketiga, perkiraan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8 dan mengingatkan bahwa kelembaban dan kecepatan angin sedang. Di sini datanya dapat kita ambil dari tabel 8 di sini. Dapat kita lihat kentang ini 0,45, 0,75, 1,15 dan 0,85. Apa tadi? Pertama 0,45, selanjutnya 0,75, selanjutnya 1,15, dan 0,85. Selanjutnya kita akan mencari nilai KC pada setiap bulannya. Yang pertama kita isi di sini Februari karena di Februari ini 1 sampai 30, maka kita tulis 30 hari. 30 hari maka KC. Kemudian karena di bulan Februari ini terdapat full pada bulan ini, maka kita ambil karena terdapat pada tahapan awal, kita ambil nilai dari tahapan awal ini sama dengan kita klik di sini lalu enter. Kita tulis juga di sini KC Februari. Sama seperti tadi, karena nilainya 30 hari full, maka menggunakan rumus 30 dibagi 30 dikali nilai ini, kemudian enter. Selanjutnya pada bulan Maret, kita tulis Maret. Pada bulan Maret ini pada bulan Maret, karena 1 sampai akhir Maret terdapat pada tahap pengembangan selama 35 hari, maka kita ambil nilai pada nilai KC tahap perkembangan tanaman sama dengan tahap perkembangan tanaman.
30 hari KC. Selanjutnya pada bulan April. Pada bulan April terdapat 5 hari pada tahap pengembangan. Maka kita tulis di sini 5 hari KC. Kita ambil nilainya dari tahap pengembangan. Tahap perkembangan. Dan sisanya pada 25 hari terdapat pada tahap pertengahan musim. Kita tulis 25 hari KC sama dengan pada pertengahan musim. Enter. Selanjutnya KC pada bulan April. Nah, di sini menggunakan rumus sama dengan 5 per 30 dikali nilai ini 0,75 ditambah 25 dibagi 30 dikali 1,15 dan enter. Selanjutnya pada bulan Mei. Pada bulan Mei terdapat 25 hari di tahap pertengahan musim. Maka kita tulis 25 hari 5 hari KC pada tahap pertengahan musim sama dengan nilai tahap pertengahan musim. Bentar. Selanjutnya terdapat juga 5 hari pada tahap akhir musim. 5 hari KC ambil sama dengan nilai tahap akhir musim 0,85. Selanjutnya kita mencari KC-nya. KC pada bulan Mei. Seperti tadi menggunakan rumus sama dengan, karena sini 25, maka 25 dibagi 30 dikali 1,15 ditambah 5 dibagi 30 dikali 0,85. Enter. Kemudian pada bulan Juni, karena pada bulan Juni ini pada hari terakhir panen, maka kita ambil KC pada tahap akhir musim ini. Karena 30 hari, kita tulis 30 hari, KC. Dan sama dengan KC tahap akhir musim. Selanjutnya di sini pada Februari, Maret kita tulis bulannya April, Mei, Juni. Pada langkah 4 ini, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman menggunakan rumus ET tanaman sama dengan T0 dikali KC. Sama dengan pada bulan Februari ini, kita lihat T0 nya di sini Februari 5,5, kita klik, kemudian dikali KC pada bulan Februari, kemudian enter. Sama seperti tadi. Selanjutnya pada bulan Maret kita lihat Maret, pada bulan Maret
5,6 dikali KC pada bulan Maret, yaitu 0,75. Enter. Selanjutnya sama, pada bulan April kita klik, kemudian dikali KC pada bulan April. Enter. Selanjutnya juga pada bulan Mei dikali KC pada bulan Mei. Enter. Dan juga pada bulan Juni kita klik dikali KC pada bulan Juni. Enter. Selanjutnya pada langkah 5, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Kita copy dulu ini. Karena semua bulan diasumsikan menjadi 30 hari, maka kita menggunakan rumus 30 dikali ini, dikali T. Enter. Selanjutnya langsung kita Selanjutnya pada tanaman 2, di sini saya memilih tanaman selada. Yang pertama kita tulis dulu tanamannya selada. Selanjutnya kita lihat pada tabel 7. Kita cari selada. Nah, di sini periode waktunya 75. Kita ambil kita ambil harinya 75 juga. Selanjutnya 20, 30, tahapan awalnya 20, tahap pengembangannya 30, tahap pertengahan 15 dan 10. 15 dan 10. Di sini mohon maaf terjadi kesalahan 75 hari. Selanjutnya di sini tanggal tanam 1 Februari. Dan tahapan awal atau harinya dapat kita lihat 20 hari, kita tulis 20 hari, yaitu 1 Februari sampai 20 Februari. Selanjutnya tahap pengembangan 30 hari, kita tulis 30 hari dari mulai 21 Februari sampai 20 Maret. Selanjutnya tahap pertengahan musim 15 hari. 15 dimulai pada 21 Maret sampai 5 April. Dan di bawahnya pada tahap akhir musim 10 hari. 10 dimulai pada 6 April sampai 15 April. Dan hari terakhir panen yaitu 15 April. Kemudian pada langkah ketiga, perkiraan faktor KC pada masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8. Dapat kita lihat pada tabel 8 selada. Ini 0,45, 0,60,
0,45, 0,60, 1,00 dan 0,90. 1,00 dan 0,90. Selanjutnya di sini mencari nilai KC pada setiap bulannya. Pada bulan Februari di sini dapat kita lihat 1 sampai 20 hari, yaitu 20 hari, KC di sini terdapat pada tahap awal. Tahap awal sama dengan, kita ambil nilai tahap awal, enter. Kemudian karena masih terdapat 10 hari pada tahap pengembangan, ini kita hapus dulu. Di sini 10 hari, KC. Nah, 10 harinya terdapat pada tahap pengembangan. Kita ambil nilai pada tahap perkembangan. Lalu kita menggunakan rumus KC. Kita tulis dulu KC Februari. Kita menggunakan rumus sama dengan 20/30 dikali 0,45 ini, kemudian ditambah 10/30 dikali 0,60, enter. Selanjutnya pada bulan Maret, terdapat 20 hari pada tahap pengembangan. 20 hari, KC pada tahap pengembangan sama dengan 10, enter. Dan terdapat 10 hari bulan Maret pada tahap pertengahan. 10 hari, KC. Kita ambil nilai tahap pertengahan 1, enter. Kemudian mencari KC pada bulan Maret. Seperti tadi menggunakan rumus sama dengan 20 dibagi 30 dikali 0,60 ditambah 10/30 dikali 1, kemudian enter. Selanjutnya pada bulan April, terdapat 5 hari di tahap pertengahan. Kita tulis 5 hari, KC pada tahap pertengahan. Kita ambil nilai tahap pertengahan, enter. Dan juga terdapat 25 hari, pada tahap akhir. Kita tulis 25 hari, KC nilai pada tahap akhir, enter. Kemudian menggunakan rumus KC sama dengan 5 dibagi 30 dikali 1 ditambah 25 dibagi 30 dikali 0,90, enter. Kemudian selanjutnya pada langkah keempat, hitung setiap bulan kebutuhan air tanaman dengan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET 0 dikali KC. Di sini pada bulan Februari sama dengan ET tanaman, kita lihat pada bulan Februari 5,5, kemudian dikali KC pada bulan Februari, enter. Pada bulan Maret juga sama.
dengan KT pada bulan Maret dikali KC pada bulan Maret. Enter. Bulan April dikali KC bulan April. Enter. Dan selanjutnya pada langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Pada bulan Februari, karena setiap bulannya diasumsikan memiliki 30 hari, maka 30 dikali sama dengan 30 dikali nilai ET pada Februari. Enter. Kemudian bisa langsung kita klik. Sekian penjelasan pada tanaman selada, dan selanjutnya pada tanaman yang ketiga. Baiklah, selanjutnya pada tanaman ketiga, di sini saya akan menggunakan tanaman lobak. Kita tulis dulu lobak. Nah, dapat kita lihat lobak ini 35. Durasi periode tumbuhnya kita tulis 35. Kemudian kita tulis lobak, total periodenya 35. Selanjutnya 5, 10, 15, 5, 10, 15, dan 5. Kemudian langkah kedua, tunjukkan pada tabel seperti contoh di bawah ini nilai ETO dan durasi tahap pertumbuhannya. Nah, setiap bulan di sini kita asumsikan memiliki 30 hari. Tanggal tanamnya yaitu 1 Februari. Tahap awal dilakukan selama 5 hari, berarti 1 Februari sampai 5 Februari. Kemudian tahap pengembangannya kita tulis dulu di sini tahap awal tadi 5 hari, kemudian tahap pengembangannya 10 hari. 10 hari dimulai dari tanggal 6 Februari sampai 15 Februari. Nah, selanjutnya pada tahap pertengahan musim yaitu selama 15 hari. Maka kita awali pada tanggal 16 Februari sampai selama 15 hari. Sampai 30 Februari. Selanjutnya tahap akhir musim yaitu selama 5 hari. Maka dari tanggal 1 Maret sampai 5 Maret. Dan tahap akhir panen yaitu 5 Maret. Kemudian langkah ketiga, perkirakan faktor KC untuk masing-masing dari 4 tahap pertumbuhan menggunakan tabel 8. Nah, nilai KC ini dapat kita lihat pada tabel 8. Ada bagian lobak. Kita cari dulu lobak. Sini lobak. Yaitu 0,45, 0,60,
0,45, kemudian 0,50, 60 maksudnya, 0,60, 0,60, selanjutnya 0,90 dan 0,90, 0,90 dan 0,90. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai KC pada setiap bulannya. Diawali pada bulan Februari. Bulan Februari terdapat 5 hari. 5 hari sama KC yang terdapat pada tahap awal, maka kita ambil nilai KC pada tahap awal. Ini bentar. Kemudian 10 hari KC pada tahap perkembangan, kita ambil nilai tahap perkembangan. Dan 15 hari pada tahap pertengahan musim, kita ambil nilai pertengahan musim, enter. Kemudian kita cari nilai KC dari Februari menggunakan rumus 5 dibagi 30 dikali nilai ini, mohon maaf kurang sama dengan dikali nilai ini ditambah 10 dibagi 30 dikali nilai ini, kemudian ditambah 15 dibagi 30 dikali nilai ini, enter. Nah, selanjutnya pada bulan Maret. Pada bulan Maret terdapat 5 hari. Yaitu pada terdapat pada tahap akhir musim. Bentar. Karena bulan Maret cuma 5 hari, berarti KC-nya langsung di sini, hasil KC-nya. Nah, hasil KC-nya ini KC Maret, maka KC Maret sama dengan 5 dibagi 30 dikali ini, mohon maaf, karena KC Maret cuman seluruhnya berada di bulan ini tahap akhir, maka kita ambil nilainya di sini. Selanjutnya pada langkah keempat, hitung setiap bulan kebutuhan air tanam dan menggunakan rumus ET tanaman sama dengan ET0 dikali KC. Maka kita menggunakan rumus sama dengan ET0 pada bulan Februari, kita klik, kemudian dikali dengan KC dari Februari, enter. Selanjutnya juga Maret sama dengan, kita ambil nilai ET0 dari Maret, kemudian kita kali dengan nilai KC dari Maret, kemudian enter. Dan yang terakhir, langkah kelima, hitung kebutuhan air tanaman bulanan dan musiman. Tinggal dikali 30 dikali dengan nilai ET tanaman pada Februari ini, kemudian enter, lalu dapat kita geser saja seperti ini.
Sekian penjelasan tabel tanaman dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.